Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini, Inyaman Putra Satyanata dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Ilmu Komputer. Dengan NIM saya ialah 2315101010. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi pemutar musik, di mana aplikasi pemutar musik ini sudah kita ketahui bersama, di mana aplikasi dari pemutar musik ini sedang hits digunakan di zaman milenial saat ini. Nama dari aplikasi pemutar musik ini ialah Spotify. Nah, pada video kali ini saya akan mereview user interface dari Spotify, baik itu dalam golden rules-nya maupun dalam 10 usability heuristic-nya. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya, di mana golden rules dan 10 usability heuristic merupakan suatu aturan dalam user interface yang diterapkan dalam development user interface, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengetahui maksud-maksud dari user interface yang diluncurkan oleh aplikasi tersebut, sehingga aplikasi lebih efisien digunakan dan juga menghemat waktu dari sang pengguna tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan dari golden rules dan juga 10 usability heuristic dalam Spotify ini. Langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu golden rules di dalam Spotify. Tentunya tidak semua aturan dapat diterapkan dalam suatu aplikasi. Nah, dalam Spotify ini juga ada beberapa aturan di golden rules yang tidak diterapkan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu strive for consistency, di mana aturan ini merupakan sebuah aturan di mana aplikasi user interface tersebut menggunakan simbol atau logo-logo yang universal, sehingga diketahui oleh orang-orang awam. Contohnya saja seperti sign in, logout, play, ataupun tombol settingnya. Dan dalam Spotify ini tentunya sudah ada sign in, logout, maupun play dalam user interface-nya. Nah, yang kedua adalah enable frequent user to ask shortcut. Nah, ini merupakan suatu user interface yang memudahkan pengguna dalam mencari suatu hal, sehingga sang pengguna ini lebih menghemat waktunya. Contohnya saja itu seperti musik apa sih yang terakhir kali kita dengar di Spotify, itu sudah ada di beranda di Spotify kita. Dan juga misalnya kita menggunakannya di laptop, kita bisa menggunakan tombol space untuk mempause atau memplay dari suatu musik tersebut. Lanjut, yang ketiga ada over informative feedback, di mana kita mendapatkan suatu feedback terkait dengan genre apa sih yang kita dengar saat ini, dan juga artis siapa yang kita dengar saat ini, dan juga nama lagu yang kita dengar saat ini. Tentunya itu sudah ada di user interface dalam Spotify ini. Dan juga yang keempat ada di desain dialog to yield closer. Nah, menurut pengalaman pribadi saya, di nomor 4 aturan keempat ini tidak ada di Spotify, di mana pada saat kemarin saya membeli Spotify Premium. Nah, saya sudah membayarnya, walaupun itu hanya 1 minggu dan 10.000, namun bagi saya itu harganya lumayan. Nah, saat selesai pembayaran, di pihak aplikasi m-bankingnya sudah tertera bahwa pembayaran telah selesai. Namun di aplikasi Spotify ini tidak tertera atau tidak memunculkan dialog bahwa pembayaran premium telah selesai, sehingga saya sedikit panik. Dan juga saya mencoba meriset, ternyata sudah menjadi Spotify Premium, namun tidak ada dialog menyatakan bahwa saya sudah premium. Nah, selanjutnya yang kelima ada over simple error handling, di mana dalam Spotify ini terdapat simple error handling, atau yang kita dapat artikan itu kita mengetahui error kita di bagian mana sih, dan juga menggunakan bahasa yang sopan di dalam user interface-nya. Nah, pada kasus di Spotify tentunya
kasus umum yang terjadi itu pada saat login, dimana apabila kita salah memasukkan sandi ataupun masukkan emailnya, tentunya akan ada notifikasi error, atau bisa saja di bawahnya ada tulisan merah dengan tulisan maaf, password Anda salah, atau maaf, data yang Anda isi tidak kurang tepat atau valid. Nah, selanjutnya ada yang keenam, ada permit easy reversal to action. Nah, contohnya saja kita bisa mengisi ulang biodata kita di dalam Spotify ini, atau kita juga bisa mengubah genre yang sebelumnya saya awalnya menggunakan genre romansa gitu, misalnya di dalam Spotify saya ubah ke dalam genre rock atau genre hip hop, sehingga kita bisa atau user bisa mengubah genre yang disukainya. Dan poin keenam ini terdapat di Spotify juga. Nah, poin ketujuh itu ada support internal locus of control. Nah, di mana support internal locus of control di dalam HP dan di laptop Spotify itu berbeda. Contohnya saja, saya ingin mengulang lagu pada menit sekian itu tidak bisa di HP, namun di laptop itu bisa. Dan juga pada saat ingin mengetahui lagu apa sih selanjutnya yang akan saya dengar, di HP itu tidak bisa, namun di laptop bisa. Nah, ternyata ini fitur di HP itu dibatasi. Hanya fitur premium saja yang bisa melakukan hal-hal demikian. Apabila fitur free tidak bisa. Nah, selanjutnya yang terakhir ada reduce short term memory load, di mana sang pengguna atau user tentunya memiliki memori yang terbatas dalam mengingat suatu hal. Nah, di dalam Spotify ini telah dicantumkan di dalam berandanya musik apa sih yang biasa kita dengar, musik apa sih yang kemarin kita dengarkan, atau artis apa yang kemarin kita dengarkan. Dan juga Spotify telah menyediakan kita fitur daily mix dan juga weekly mix yang akan kita dengarkan sesuai dengan genre yang kita sukai, ataupun dengan daily mix ini bisa berisikan dengan musik-musik yang apa saja sih yang sering kita dengarkan. Oke, sekian untuk golden rules-nya. Selanjutnya kita akan melangkah ke topik selanjutnya, yaitu 10 usability heuristic. Pembahasan kedua itu tentang membahas 10 usability heuristic. Nah, 10 usability heuristic di Spotify ini tentunya ada dikarenakan user interface itu memerlukan aturan agar mempermudah user untuk mengetahui atau menerima informasi dari aplikasi yang digunakannya. Nah, yang pertama di dalam 10 usability heuristic yaitu visibility of system status, di mana sub development harus membuat aplikasi tersebut transparan terhadap usernya. Contohnya saja pada Spotify ini, kita mengetahui durasi dari lagu yang akan kita dengarkan atau yang sedang kita dengarkan, dan di menit keberapa kita sedang mendengarkan lagu tersebut. Dan tentunya juga apabila kita mendengarkan lagu sambil mengerjakan tugas, tentunya kita tidak akan terus-terusan dong di aplikasi Spotify ini. Kita pasti akan keluar dari aplikasi Spotify ini. Nah, di dalam fitur Spotify ini kita bisa mendengarkan lagu di luar aplikasi. Atau Spotify memutar lagu di belakang layar. Nah, tentunya ini juga akan memberitahukan kita di pemberitahuan kita sedang mendengarkan lagu apa sih, atau genre apa sih yang kita dengarkan. Sekian. Nah, yang kedua itu ada match between system and the real world. Nah, tentunya saat mendengarkan lagu itu kita perlu mencocokkan dengan mood kita saat ini. Nah, di Spotify ada bermacam-macam genre lagu yang ada, sehingga beberapa macam genre lagu ini tentunya akan sesuai dengan mood kita. Selanjutnya ada user control dan freedom. Nah, dalam user control and freedom ini di Spotify ada, namun ini bersifat eksklusif atau premium saja, dimana kita bisa mendengarkan lagu dengan bebas tanpa iklan itu saat kita membeli Spotify premium. Namun apabila kita mendengarkannya secara gratis,
kita harus menerima adanya iklan dalam setiap pemutaran lagunya. Misalnya saya setiap 3 kali pemutaran lagu ada iklan, atau saat mencari suatu lagu akan ada iklan. Oke, selanjutnya ada konsistensi and standar. Nah, tentunya dalam sebuah aplikasi user interface harus ada simbol-simbol yang standar digunakan agar orang awam-awam yang tidak mengetahui secara detail tentang aplikasi tersebut mengetahui langsung apa saja fungsi-fungsi tombol tersebut. Misalnya tombol kaca pembesar itu fitur search atau mencari lagu, judul kayak seperti segitiga itu fitur play, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada error seperti itu. Nah, dimana error ini memberitahukan si user terkait dengan error apa saja sih yang kita alami. Contohnya saja seperti di mouse saya saat saya mendengarkan Spotify di laptop, di mouse saya itu ada shortcut untuk melanjutkan ke lagu selanjutnya. Nah, itu terkadang saya salah pencet, namun itu bisa dikembalikan dengan mendengarkan lagu sebelumnya. Oke, selanjutnya ada recognize rather than call. Contohnya saja seperti saya bekerja telah lama sekali, tidak sempat mendengarkan lagu, namun saya tiba-tiba ingin mendengarkan lagu lagi di Spotify. Saya masih mengingat fitur-fitur yang ada di Spotify sehingga saya mengetahui cara memutar lagu lagi di Spotify. Itu contoh dari recognize rather than call yang ada di Spotify, di mana ada playlist yang telah dibuat sehingga kita apabila telah lama tidak mendengarkan lagu, kita bisa mendengarkan playlist yang telah kita buat tersebut. Nah, selanjutnya ada flexibility and efficiency of us, di mana tentunya setiap aplikasi harus memiliki tingkat flexibility dan efisiensi ini agar sang pengguna tidak cepat emosi atau amarah saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di dalam Spotify tentunya memudahkan kita. Contoh seperti kita ingin mendengarkan lagu ini, kita tinggal search saja lagunya dan itu lebih efisien. Atau bisa juga dengan di Spotify ada album atau telah dibuatkan suatu playlist di beranda kita, di mana ada playlist Indonesia hits atau lagu yang sedang hits. Nah, selanjutnya ada aesthetic and minimalist design. Di Spotify ini telah menerapkan desain yang minimalis menurut saya, dan juga estetik, di mana saya menerapkan tema gelap di dalam Spotify saya. Nah, pihak Spotify telah menyesuaikan dengan tema saya, di mana setiap playlist ditetapkan dengan warna yang sesuai dengan tema saya, sehingga itu terlihat lebih rapi dan juga nyaman dilihat. Nah, selanjutnya ada help user recognizes, diagnosis and recover from error, di mana tentunya apabila kita tidak bisa memasuki atau tidak bisa login, pihak Spotify akan membantu kita apakah lupa sandi atau lain halnya. Dan juga saat langganan kita sudah habis, ada di pojok kanan bawah itu kita bisa membeli lagi Spotify Premium. Nah, selanjutnya ada help and documentation. Nah, tentunya fitur help ini wajib ada di setiap aplikasinya, dimana tidak semua orang langsung mengetahui ini tombol-tombol apa sih, seperti itu. Kita memerlukan fitur help untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam Spotify ini. Nah, untuk documentation sendiri itu menurut saya tidak ada di Spotify dikarenakan ini aplikasi pemutar lagu. Sekian video dari saya. Terima kasih.